Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah channel. Kali ini monitoring dan evaluasi izin operasional di TPG Malihatul Hikam, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dengan memberikan motivasi, galilah perjuangan dakwah Al-Quran sedalam-dalamnya. Niscaya Allah akan mengeluarkan mata air kehidupan dari segala arah. Jangan pernah lengah dan jangan pernah jengah dalam memperjuangkan dakwah Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ada satu hal berkaitan dengan lembaga pendidikan Al-Quran. Kalau dulu itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran, itu ada di bawah Penamas Pendidikan Agama pada Masyarakat. Kemudian Penamas berubah menjadi kembali ke Penais, maka Taman Pendidikan Al-Quran itu masuk ke Dirjen Pendidikan Islam. Kalau kemudian menurut apa itu PP Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Keagamaan, maka Taman Pendidikan Al-Quran itu masuk dalam kategori kependidikan keagamaan atau pendidikan keagamaan non formal. Kalau kemudian menurut Undang-Undang Kepesantrenan, maka pendidikan keagamaan non formal yang bernama Taman Pendidikan Al-Quran itu masuk dalam ranah pendidikan keagamaan yang ada di bawah pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Maka tentu berkaitan dengan Taman Pendidikan Al-Quran ini akan sangat amat berbeda dengan pendidikan keagamaan lain, karena pendidikan keagamaan itu ada lembaga pendidikan Al-Quran, yang kedua ada madrasah diniyah, ada pondok pesantren. Madrasah diniyah itu pun ada beberapa, termasuk madrasah diniyah formal, madrasah diniyah non formal. Yang madrasah diniyah non formal itu masuk dalam kategori madrasah diniyah takmiliyah. Namun selaras dengan perjalanan waktu, madrasah diniyah takmiliyah itu bisa berdiri di lembaga pendidikan formal. Sekali lagi, madrasah diniyah takmiliyah itu bisa berdiri di lembaga pendidikan formal. Taruhlah ada SMP, SMA, SD, kemudian SD, SMP, SMA adalah full day dari jam 7 sampai jam 4. Maka di lembaga pendidikan itu bisa didirikan madrasah diniyah takmiliyah. Berarti kenapa takmiliyah? Takmiliyah ini adalah komplement atau suplemen dari pendidikan itu. Namun statusnya adalah pendidikan non formal, menyempurnakan pendidikan agama yang ada di sekolah formal itu, dan itu regulasinya ada. Tapi khusus untuk Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran ini tidak bisa kemudian didirikan di sekolah formal. Sekali lagi, untuk Taman Pendidikan Al-Quran tidak bisa didirikan di sekolah pendidikan formal. Di SD, di SMP, di SMA tidak bisa didirikan. Kenapa? Karena saat guru agama ini kekurangan jam pelajaran, karena syarat untuk guru agama yang menerima sertifikasi itu minimal kan 24 JPL. Jika kurang dari 24 JPL, maka bisa ditambahkan dengan BTG, baca tulis Al-Quran. Maka status baca tulis Al-Quran di pendidikan formal itu tidak bisa masuk dalam lembaga yang berdiri sendiri. Sekali lagi, mata pelajaran baca tulis Al-Quran itu tidak bisa masuk dalam mata pelajaran tersendiri,
karena statusnya adalah co-kurikuler. Co-kurikuler membantu kurikulum yang ada, menopang kurikulum yang ada. Kalaupun toh didirikan tersendiri lembaga pendidikan Al-Quran di sekolah, maka ini belum memenuhi unsur itu. Maka yang dapat dilakukan ke depan, buat sekolah, karena di kecamatan kota itu sudah ada pelaksanaan full day school. Anak masuk dari jam 7 sampai jam 4. Maka sekolah formal itu bisa kerjasama. Satu ketika Taman Pendidikan Al-Quran Malihatul Hikam ini bisa kerjasama dengan SD, bisa kerjasama di sekolah, sehingga statusnya adalah santrinya Malihatul Hikam, ngajinya di Malihatul Hikam, bisa juga ustadzanya Malihatul Hikam ngajarnya di sekolah sana, tapi status mereka adalah santri dari TPQ Malihatul Hikam. Harapannya begitu. Kenapa? Biar sekolah formal yang anggarannya melimpah ruah itu bisa turut serta nguripi lembaga pendidikan. Karena bagaimanapun juga untuk Taman Pendidikan Al-Quran itu adalah merupakan subordinat dari LPG, Lembaga Pendidikan Al-Quran. Karena apa? LPG ini ada jenjang umur. Kalau di instrumen sudah disampaikan ini, di jenjang umur ada PAUDku, pendidikan anak usia dini Quran, yang ini bisa masuk di pagi, tapi karena dalam tataran praktek di lapangan, PAUDku ini berbenturan dengan TKRA. Karena berbenturan dengan TKRA, gesekan yang bersifat horizontal itu sangat kenceng banget. Kencengnya gesekan itu karena apa? TKRA itu kehabisan murid. Karena merasa tersaingi dengan PAUDku, maka protes dari pengelola TK, pengelola RA ini kemudian menghasilkan satu problem yang sampai sekarang belum terpecahkan. Maka untuk sementara PAUDku, pendidikan anak usia dini Quran, itu untuk sementara di moratorium. Apa itu di moratorium? Ditutup sementara bagi yang ingin mendirikan PAUDku untuk mengajukan izin operasional. Kemudian ada di PAUDku ini kan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun ini 456 3 tahun. Fakta menunjukkan kalau hanya ansih di PAUDku berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ternyata jangankan sampai khotam 30 juz, sekedar untuk mengantarkan anak lulus paket dasar, kalau di sini pakai metode An-Nahdiyah. Metode An-Nahdiyah itu ada 6 jilid di paket dasar. Kemudian ada paket tadarus, paket dasar jilid 1 sampai jilid 6. Jangankan lulus jilid 6, rata-rata anak lulus PAUDku itu maksimal sampai jilid 5, tidak sampai jilid 6, sehingga tidak tuntas. Kalau tidak tuntas kemudian santri PAUDku ini ngaji lagi di guru yang berbeda, maka ini baleni lagi. Sama persis santri yang kemudian sudah menghafalkan Al-Quran, namun standar bacaannya, fasohahnya belum memenuhi standar di pondok pesantren tersebut, maka sebelum melanjutkan hafalkan ditahsin dulu. Nah, kalau kemudian pola seperti ini, maka tentu anak akan menjadi korban. Kenapa? Anak akan jadi korban karena dia akan ngulang lagi, kecuali pola ngaji dulu. Contoh, saya dulu ngaji sampai khotam diajari ibu saya. Begitu saya ngaji di pondok, ngaji itu dari apa? Dari Al-Duha. Sebelum Al-Duha, Fatihah dulu. Fatihah itu sampai 1 bulan.
Selesai Fatihah, Ad-Duha. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Setelah lulus Ad-Duha sampai An-Nas, sambil suruh menghafal itu waktu itu. Kebetulan guru saya Mbah Muhammad Zubair Umar. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Begitu sampai An-Nas selesai, lanjut juz 1. Nah, secara otomatis Ad-Duha sampai An-Nas justru ini sangat bermanfaat itu. Nah, pola itu. Nah, pola sekarang kan pola dari metode yang ada kan sebetulnya pendekatannya sama. Adalah mengantarkan santri ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi ingat, jenjang pendidikan ini adalah dari satu ke satu ini dituntaskan. Setelah tuntas ada program namanya program tahsin, perbaikan bacaan. Di program perbaikan bacaan inilah yang kemudian sekaligus nanti kalau naik ke tahfidzul Quran, maka akan kalau sudah masuk ke jenjang tahfidzul Quran sudah mengejar sanad itu sudah. Itu kalau kemudian pola pendidikan Al-Quran yang ada di lingkungan Nahdliyin. Nah, maka kemudian inilah yang kemudian lewat Pokja penting sekali bahwa TPQ ini nanti punya standar yang sama. Sekali lagi, penting sekali melalui Pokja ini bahwa dihimpun apapun metodenya, apakah metode An-Nahdiyah, metode Tilawati, metode Iqra, metode Qiraati, metode Tartila dan sebagainya, tapi punya standar yang sama dalam mengukur apa? Tingkat output. Maka tentu mengukur standar yang sama tingkat output, maka bagaimana disepakati seluruh pengelola apapun metodenya sehingga kemudian kesepakatan ini punya standar yang sama. Kalau standar kelulusannya sama, parameternya sama, ketika anak ini nanti masuk ke jenjang berikutnya, taruhlah anak yang di PAUDku hanya sampai jilid 5 karena standar ukurannya yang sama, baik itu tajwidnya, wakaf wal ibtidaknya, fasohahnya, standarnya sama, ukurannya yang sama, maka measurement alat ukurnya yang sama. Ketika anak ini belum tuntas, maka dia bisa melanjutkan jilid 6 di metode yang sama di TPQ yang lain, atau di metode yang lain tapi dengan standar yang sama, maka tentu dia tinggal melanjutkan ke jilid berikutnya. Nah, ketika sudah masuk di jilid 6, sudah paket dasar selesai, maka paling tidak ke depan Pokja ini membentuk tim munakis. Tapi kadang-kadang ada unsur asobiyah dari masing-masing metode itu yang bahkan ada yang sampai mengharamkan itu. Dari satu metode itu mengharamkan, jangankan begitu. Wong satu metode kemudian dicampur dengan metode yang lain, itu langsung tidak dilayani pembelian buku itu karena dianggap haram itu. Padahal substansi utama adalah mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apapun pendekatannya, apapun alatnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu hanya alat. Tapi yang paling utama adalah bagaimana mengantarkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan di jenjang PAUD atau disebut dengan TKQ, maka di instrumen itu ada lagi TKQ. Di TKQ itu TKQ Taman Kanak-Kanak Al-Quran sama dengan PAUD. Itu kalau untuk TKQ, TPQ itu satu lembaga. Tapi untuk usianya 4 sampai 6 itu masuk dalam kategori TKQ. Kemudian untuk anak usia 7 sampai 12 ini adalah taman pendidikan Al-Quran. Kalau sudah taman pendidikan Al-Quran, maka tentu metode pendekatannya berbeda, bahasa mengajarnya berbeda. Kalau untuk TKQ, taman kanak-kanak, maka tentu dalam psikologi pendidikan
belum ada namanya calistung. Di PAUDku itu kan belum boleh dia diberi calistung kan, baca tulis hitung kan, belum kan, masih playgroup. Maka bahasanya adalah, kalaupun toh anak itu menulis, bahasanya menggambar huruf hijaiyah, menebali huruf hijaiyah, menghafal huruf hijaiyah, mengenali huruf hijaiyah. Jadi bahasanya bukan membaca, tapi mengenali huruf hijaiyah, mengenali baca. Bahasanya adalah mengenali, bukan membaca. Karena kata membaca itu baru diberikan di usia 7 tahun. Tapi ini pun, makanya metode pembelajaran Al-Quran di zaman Salafus Sholih itu kan masih menghafal itu. Jadi Mbah Imam Syafi'i sebelum membaca itu menghafal dulu. Jadi umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Menghafal, tidak membaca. Baru membaca setelah. Sebetulnya kaya betul metodologi pendidikan di Islam klasik itu. Nah, maka kemudian di usia 7 tahun sampai 12 tahun, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 tahun. Jadi 6 tahun ini sebetulnya dari 7 sampai 12 ini kalau metodologinya benar, ustadz-ustadzahnya ini memiliki gairah mengajarnya benar, anak-anak semangatnya belajar benar, itu dari 7 sampai 12 itu sebetulnya sudah selesai khatam Al-Quran. Saya sudah menghitung sebetulnya paket dasar itu 2 tahun selesai. Paket dasar itu 2 tahun selesai. Jilid 1 sampai jilid 6 itu selesai 2 tahun. Tapi ada sampai 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun nggak lulus. Pertanyaannya mengapa? Karena kita masih suka menghukum anak yang tertib dan memberi penghargaan anak yang tidak tertib. Khusus untuk taman pendidikan Al-Quran yang menggunakan sistem klasikal. Menggunakan sistem klasikal itu misalkan satu kelas ini jilid 1 ada 10 anak, jilid 2 ada 10 anak, jilid 3 ada 12 anak. Rata-rata ustadz-ustadzahnya itu baru menaikkan ke jenjang berikutnya, ke level berikutnya setelah 10 anak ini tuntas. Tidak peduli anak yang 10 anak ini ada yang seminggu masuk setiap hari, ada yang seminggu masuk 2 kali, 3 kali, tapi dituntaskan semua. Akhirnya apa? Anak-anak yang tertib ini jadi korban. Dan yang benar, apa yang sudah direncanakan, ajarkan, sampaikan. Nah, kemudian kalau kita punya komitmen yang bagus terhadap perencanaan, maka misalkan 1 jilid ditarget 2 bulan selesai. Taruhlah jilid 1 2 bulan, jilid 2 2 bulan, jilid 3 2 bulan, jilid 3 4 2 bulan, jilid 5 2 bulan, jilid 6 2 bulan. Berarti butuh berapa bulan untuk menyelesaikan 6 jilid? 12 bulan kan? 1 tahun. Pertanyaannya, misalkan di An-Nahdiyah ada berapa halaman jilid 1? 30. Ada 32 halaman. Taruhlah sehari separuh halaman. Kalau sehari separuh halaman, maka butuh 64 tatap muka. Kalau sehari 1 halaman selesai, sekali lagi, sehari 1 halaman selesai, berarti hanya butuh 32 pertemuan. 1 bulan dipotong dengan hari libur, itu ada 24 pertemuan. Berarti 2 bulan itu ada 48 pertemuan. Maka tentu optimalisasi waktu 1 jam itu dimaksimalkan dalam membimbing anak untuk bisa membaca pelajaran itu dengan baik dan benar.
Nah, inilah yang kemudian tetap taruhlah hari ini halaman 1, besok halaman 2, lusa halaman 3 dan seterusnya. Begitu selesai di halaman ke-32 diuji, dites. Naikkan anak yang sudah lulus dan ngulang anak yang tidak lulus. Kalau menaikkan anak yang sudah lulus ke jilid berikutnya dan mengulang untuk anak yang tidak lulus, maka tentu ini nanti akan ada kompetisi. Biar anak yang sepekan masuk 2 kali itu bisa ngulang sampai 4 kali. Jadi yang lain sudah sampai jilid 4, ini masih di jilid 1. Yang lain sudah lulus sampai sudah masuk Al-Quran, ini masih di jilid 2. Kalau TPQ itu belum bisa memberlakukan begitu, maka anak akan menghargai waktu. Dan ini saya temui pola seperti itu di TPQ Tahsinul Akhlak di Kota Blitar. Jadi 2 bulan diprogram kenaikan jilid, 2 bulan diuji kenaikan jilid, dan yang menguji adalah bukan guru yang mengajar, tapi minimal kepala TPQ-nya, maksimal bisa ketua pokjanya atau pengurus pokja. Jadi datangkan pengurus pokja yang sudah tersertifikasi, karena sekarang ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Guru Al-Quran, sudah ada. Jadi nanti untuk pengurus pokja ini punya LSP, Lembaga Sertifikasi Pengajar, yang ini disiapkan untuk menguji itu. Nah, setelah diuji, setiap 2 bulan ada ujian kenaikan jilid, setiap 2 bulan ada ujian kenaikan jilid, dan itu di Tahsinul Akhlak memberlakukan begitu. Alhamdulillah saya lihat performa anaknya luar biasa. Jadi kebiasaan orang tua dikit-dikit ngajak anaknya, buah diajak, kemana diajak, sehingga kadang-kadang hujan sedikit tidak mau berangkat. Itu akhirnya dia, kalau orang tuanya berangkat kemana begitu, dia lebih memilih ngaji. Karena apa? Khawatir ketinggalan. Dan itu memang di awal-awal berat. Sekali lagi di awal-awal berat, tapi setelah berjalan ini menunjukkan progres yang bagus. Dan ini kalau kemudian bisa kita lakukan secara komitmen, maka tentu hasil yang kita dapat lebih banyak. Dan ada hal yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses belajar. Kalau anak ini sudah selesai di paket dasar, maka tentu di paket dasar ini kan sudah cukup mengantarkan anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kan? Tinggal lancar tidaknya, maka bisa dilanjutkan di kelas berikutnya. Ada metode yang mengatakan kelas masuk Al-Quran itu kelas marhalah. Ada yang mengatakan kelas tadarus. Kalau di An-Nahdiyah untuk Al-Quran disebut dengan kelas apa? PSQ. Ada kelas PSQ. PSQ singkatan dari apa? Pendidikan Sorokan Al-Quran. Program Sorokan Al-Quran, berarti metodenya adalah metode individual, ya? Bukan metode klasikal. Oh, berarti sama, prinsipnya klasikal, tapi tetap sorokan. Bahasanya beda, Pak. Bukan bahasa. Penggunaan prinsipnya sama. Apakah marhalah, apakah tadarus, sama, yaitu dibimbing untuk membaca bareng-bareng, setelah itu setor satu per satu. Maka ini bisa menggunakan konvergensi. Tentu anak yang sudah selesai setor, sudah selesai PSG, maka anak akan selesai. Alangkah indahnya ngaji bagi anak yang sudah sampai ini sekaligus bawa buku pelajaran, sehingga di sela-sela untuk masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Itu indah gitu. Bukan begitu selesai setor anak akan lari ke sana kemari, kan? Nah, maka tentu sangat indah dan sangat bermanfaat anak suruh bawa buku pelajaran yang akan diajarkan besok.
Sehingga ustadz-ustadzah memberi kesempatan untuk anak membaca buku pelajarannya. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pertama kali ketika firman-Nya diturunkan apa? Iqra, dan diulang 2 kali. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Yang pertama adalah menentukan bahwa untuk bisa menjadi orang yang punya ilmu butuh proses. Iqra yang kedua adalah untuk membimbing, wa rabbukal akram berarti membimbing unsur spiritualnya. Iqra yang pertama adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Iqra yang kedua adalah proses untuk memahami, menghayati ilmu itu. Nah, maka tentu ketika anak dikasih kesempatan untuk membaca, hasilnya akan berbeda. Karena fakta begitu nyampe rumah, jarang sekali anak itu membaca pelajaran. Apalagi sekarang ini musim HP, tidak mau belajar, tidak mau membaca, begitu saatnya ujian tanya di HP. Anda bertanya, Mbah Google akan menjawab. Bahkan di WA, di AI, itu WA kan ada fasilitas. Coba tanya, tolong tunjukkan dasarnya terawih 11 rakaat. Google apa tuh? WA akan jawab. Tolong kitab yang menerangkan ini, WA pun akan jawab. Misalkan, kira-kira nanti yang menang besok Indonesia atau Afghanistan, maka Google pun akan, WA pun akan menjawab. Sampai sebegitu. Sampai bertanya, kira-kira jodoh saya itu siapa? Atau di WA itu tanya, nama saya begini artinya apa? Langsung dijawab berat begitu. Bahkan di WA itu ada tulisan Arab begini, terjemahan kata per kata, maka iqlal i'rabnya muncul. Bukan hanya terjemahnya, iqlal i'rabnya muncul. Lah, karena ada begitu, anak nggak mau baca, akan cari jalan pintas. Dan kemudian apalagi di era sekarang CBT, apalagi kalau kemudian diperbolehkan anak boleh bawa HP, maka secara otomatis di satu sisi jawab lewat komputer, jawabannya lewat maka inilah yang kemudian akan meminimalkan anak untuk membaca. Nah, lewat TPG ini kita mencoba apa? Merevitalisasi peran TPG. Karena bagaimanapun juga anak-anak mengenal Allah lewat TPG, anak-anak mengenal sholat lewat TPG, anak-anak mengenal tata krama lewat TPG, anak mengenal jilbab lewat TPG. Dulu orang pakai jilbab itu asing. Jadi dulu di era 80-an 90-an ada seorang muslimah pakai jilbab di kantor adalah orang asing. Tapi sekarang kalau ada orang muslim tidak pakai jilbab, itu orang asing. Lewat dari mana? Itu ternyata jilbab, memasarkan jilbab ini adalah lewat TPG. Santri-santri TPG yang sudah mengenal jilbab dilanjutkan dalam pergaulan sehari-hari, dan ini akan dilanjutkan. Maka ayo kita bareng-bareng bismillah kita revitalisasi. Vital itu berarti menjadi mainstream, arus utama di dalam menggerakkan moralitas bangsa, mental bangsa. Maka dalam kesempatan ini, lewat instrumen ini saya juga berpesan bahwa sudah saatnya sekarang kita mengajari anak-anak yang betul-betul moderat. Taruhlah ini adalah an-Nahdiyah. Tentu aliran untuk mengajarkan fikih adalah lebih syarat ke Syafi'iyah. Wudunya Syafi'iyah, sholatnya Syafi'iyah, amaliyah ibadahnya Syafi'iyah. Tapi juga kenalkan dari organisasi sebelah yang cenderung ke Hambali dan Maliki. Maka tentu ketika mengenal batal
tidaknya wudhu. Kalau di sebelah laki perempuan yang bukan mahram sentuh-sentuhan tidak batal, suami istri sentuh-sentuhan tidak batal, jelaskan bahwa ini pakai metode ini. Tapi kalau kita pakai metode ini, sehingga ketika dia menyentuh kita itu di Syafi'i pun ada dua qaul. Qaul qadim dan qaul jadid. Di salah satu qaul itu perempuan suami istri kalau disentuh, yang disentuh tidak batal, yang batal yang nyentuh. Tapi kalau yang lain namanya menyentuh, bersentuhan itu berarti saling menyentuh. Maka ini perlu disampaikan ke anak-anak agar apa? Ketika mendapati praktek beragama yang berbeda tidak merasa paling benar sendiri. Yang kedua, TPQ ini perlu memperkenalkan apa? Di sini saya tanyakan itu, memperkenalkan, memanfaatkan penerapan pedagogi modern. Pedagogi modern itu adalah metode pembelajaran yang mengadopsi dengan mendewasakan anak, memberikan satu wawasan berpikir yang tidak kaku. Satu wawasan berpikir yang tidak kaku itu berarti memperlakukan anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu pendidikan. Beda dengan dulu. Dulu itu rame sedikit langsung jeluh. Jadi namanya sodo itu langsung disamblekan. Kalau rame lagi ngadeg langsung dijejer, dipares. Sekarang tidak ada musim begitu. Bisa juga memanfaatkan apa? Penerapan teknologi digital yang ada. Maka tentu lewat Pokja bisa punya apa? Punya channel, punya medsos yang kemudian saling berbagi sedekah, sehingga kalau dilakukan terus menerus akan satu menjadi bagian dakwah kita, yang kedua akan menjadi bagian dalam rangka mewarnai media sosial yang macam-macam, karena bagaimanapun juga media sosial itu sama dengan sebilah mata pedang atau sebilah pisau, bergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang tukang sayur akan menghasilkan masakan yang enak. Kalau seorang penjambret maka akan menghilangkan nyawa. Kalau seorang tukang daging akan menghasilkan, bergantung siapa yang pegang. Maka HP ini pun bergantung siapa pegang. Maka jadikan pemegang HP ini seperti koki yang memasak berbagai macam hidangan sehingga tetap lezat dan enak serta bermanfaat. Karena itu tetap semangat dengan apa yang ada di TPQ Malihatul Hikam. Malihatul itu artinya apa? Manis. Manisnya kebijaksanaan. Maka dengan manisnya kebijaksanaan betul-betul semanis seragam yang